Kalau urusan kan banyak orang yang ngomong konspirasi segala konspirasi sama virusnya urusan lain lah. Oke, perkenalkan nama saya Yudit Amalia Novitasari, biasa dipanggil Yudit. Nama saya Gusta. Gua Billy, usia gua 23 tahun, ya walaupun mukanya agak dewasa sedikit lah ya. Saya Aldo Prima Putra, biasa dipanggil Aldo. Saya Suwardi Suomole, saya biasa disapa Nyong Suomole. Muhammad Ridwan Litiloli, biasa disapa dengan Mena. Umur 28 tahun. Saya Dewi Ajisni, saya umur 23 tahun. Nama saya Aditya Ridi Putra, saya biasa dipanggil Adices. Nama saya Rafli Faturin Syamsuri, biasa dikenal dengan Rafli Divinubun. Umur saya masih 27 tahun, tahun ini 27 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhajir Adam. Kegiatan sehari-hari kuliah sambil kerja. Aktivitasnya biasa kita karena lagi skripsi, masih konsentrasi sama skripsinya, dan kemarin juga sempat kerja di samping kerja part time. Sekarang lagi aktif di OKP. Beberapa tahun lalu di lokal, sekarang udah masuk ke tingkat nasional di PBH ini. Sekarang bekerja alhamdulillah di Kementerian Dalam Negeri, sekarang di salah satu sekretaris pribadinya dari staf khusus Menteri Dalam Negeri. Kerja di salah satu kantor pemerintahan di Jakarta. Selain bekerja, saya juga saat ini kuliah ya, mengambil S2 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Saya berprofesi sebagai pengacara atau dikenal dengan lawyer di salah satu law firm ya lumayan terkenal, yaitu di Rix & Co. Law firm. Saya PNS, berkantor di Kalibata, Pasar Minggu. Jadi BPSDM Kementerian Dalam Negeri, saya juga sedang menjalankan bisnis tailor. Ada kecil-kecil usaha, sedikit-sedikit. Bikin usaha ya? Amin. Terus sampingnya juga aku tangan kanannya abang aku usaha juga, usaha masker wajah buat kecantikan. Lu percaya nggak COVID ada? Percaya, ada. Percaya nggak percaya sih, COVID itu ada. Percaya nggak percaya sih gimana ya? Kita lebih percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya tentu. Kalau saya sih percaya nggak percaya. COVID percaya. Percaya nggak? Lu percaya nggak COVID itu ada? Menurut saya awal mulanya COVID ini, saya tidak percaya COVID itu ada. Karena ini mungkin fitnah atau memang ada yang dimainkan di balik layar ini atau ada isu. Tapi setelah saya melihat bahwa COVID ini betul-betul ada. Karena teman-teman saya atau keluarga saya merasakan hal itu. Kalau COVID sendiri tentunya saya percaya, karena saya pernah mengalami gitu. Jadi juga pernah. Iya, sedikit cerita dulu saya awal-awal COVID dulu ya, sekitar bulan-bulan, bukan awal juga sih, September saya dulu, September tahun lalu. Jadi memang saya bergejala di sana, saya sedikit batuk dan meriang 1 hari. Saya tidak tahu kalau itu COVID, karena waktu itu belum booming tes-tesan, waktu itu masih rapid ya. Kemudian setelah saya agak lumayan sehat, saya di swab, ternyata saya positif. Kalau urusan kan banyak orang yang ngomong konspirasi sama virusnya urusan lain lah. Tapi yang jelas virusnya ada karena banyak orang-orang terdekat kita. Kalau di kantor nih sebelum kita PPKM darurat kayak kita ketemu kemarin si ini nih, tiba-tiba kok besok udah berapa hari nggak ketemu, ternyata COVID. Terus banyak juga orang-orang tersayang di lingkaran kita, teman, sahabat, saudara, itu yang kehilangan keluarga. Jadi dari situlah kita mulai benar-benar aware pentingnya protokol kesehatan. Karena ada beberapa teman, beberapa keluarga yang memang sudah dikategorikan sebagai orang yang terkena virus COVID. Saya sendiri belum pernah kena COVID ya, tapi teman-teman di kantor, teman-teman di teman-teman terdekat lah, banyak yang kena COVID. Nah, apa yang saya lakukan di sana, saya minum madu, saya isolasi mandiri selama beberapa hari, kemudian saya tes lagi, alhamdulillah hasilnya negatif. COVID memang ada.
Karena seperti kita lihat jumlah korban yang meninggal karena COVID itu meningkat terus. Dan di sekeliling kita pun banyak yang meninggal ya karena COVID. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan kalau COVID itu tidak ada, itu sungguh sangat memprihatinkan menurut saya. Karena kita sendiri bisa melihat di sekeliling kita sudah banyak korban karena terkena COVID. Sebenarnya COVID itu ada sih, tapi aku juga bingung. Udah dari ilmuwan itu kan udah ada kan kayak virusnya dideteksi dari mana, terus nama virusnya apa, dan ada track recordnya, ada kayak istilahnya kayak nggak tiba-tiba COVID ada gitu kan, tapi diteliti sama peneliti gitu kan, sama ilmuwan yang benar-benar kita tahu dari mana dasarnya COVID itu kan, gimana bisa munculnya, dan kayak trackingnya itu kayak gimana. Jadi kayak COVID emang beneran ada sih. Kalau nggak ada, nggak mungkin banyak korban yang sekarang ini bisa berjuta-juta korban yang karena COVID ini. Alhamdulillah ya, saya sampai sekarang belum pernah ya, belum merasakan bahwa COVID itu benar-benar ada di dalam diri saya kan. Gini, tingkat COVID yang sekarang, jangankan di Indonesia, di belahan dunia pun sekarang merasakan COVID ini. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa tidak dipercaya, karena memang belahan dunia udah merasakan. Dan beberapa keluarga mungkin merasa kehilangan keluarganya, ataupun teman, sekerabat, dan lain-lainnya. Jadi harus memang ini dipercaya, karena ini memang penyakit mematikan. Jadi dari situlah kita mulai benar-benar aware pentingnya protokol kesehatan. Makanya saya salah satu yang walaupun banyak orang yang agak pesimis terhadap PPKM darurat dan lain-lain, setidaknya kebijakan-kebijakan saat ini salah satu lah yang agak-agak sedikit bisa menahan angka COVID supaya nggak melonjak banget gitu, kayak sekarang. Tentu sangat berdampak ya, karena semenjak ada COVID ini kita jadi sangat berhati-hati, apalagi saya juga mempunyai keluarga di rumah. Tentu pada saat kita ke kantor, kita jadi lebih hati-hati, berinteraksi dengan orang pun juga lebih berhati-hati. Tentu juga kita menjaga kesehatan kita juga, kebersihan segala macamnya juga, dan lebih ke pola hidup kali ya. Karena COVID ini mengubah pola hidup. Kalau misalnya COVID sekarang sih ini sama aja sih, tapi ada turunan sedikit juga. Tapi kita kan penjualannya itu secara online di Shopee. Di pekerjaan saya itu tentunya sangat berdampak besar. Berdampak banget, karena biasanya kita kerja langsung itu WFO. Sekarang karena COVID lagi meningkat, kita WFH. Kita kerja dari rumah. Selama COVID, saya rasa sekali dampaknya, apalagi di pekerjaan khususnya, karena semua kegiatan kita alihkan secara online. Pastinya ya, di era COVID ini tentunya sangat berdampak ya. COVID ini sendiri, kalau boleh dibilang, pandemi terbesar ya sepanjang sejarah umat manusia. Kita hidup di zaman yang nantinya akan diceritakan tentunya. Mostly berdampak banget karena orang-orang di kafe itu kan hobinya emang nongkrong kan, gak enak kan kalau misalkan ngopi dibawa pulang itu kan feelsnya beda. Jadi karena PPKM ini, COVID ini jadi down gitu loh, kayak beda vibes-nya antara sebelum COVID sama sudah COVID. Karena COVID ini kan juga mengganggu situasi sosial masyarakat yang ada di Indonesia, di mana harus selalu berkomunikasi dengan klien, baik virtual ataupun ketemu langsung. Tapi lebih nyaman itu langsung ketemu, karena kan membedah kasus langsung tuh lebih tertata, lebih menimbulkan trust pada klien daripada lewat virtual. Cara untuk mengatasi ini gimana? Sebetulnya ya itu lagi balik-balik, awalnya sih kaget ya, kita tiba-tiba dirumahkan begitu. Yang biasanya kita datang pagi, pulang malam dengan banyak kegiatan, kita tiba-tiba dirumahkan. Ya penyesuaian aja sih Kak, sebetulnya ada banyak positifnya juga.
Yang pertama saya kan juga kuliah, kerja sambil kuliah sebetulnya berat. Tapi karena kita Fitcon ini jadi agak ringan menurut saya. Karena kita kerja di rumah, maka bagi saya hal yang paling terutama koordinasi sama teman-teman di tempat kerja, sama pimpinan dan lain-lain. Kalau misalnya lagi stres itu paling ampuh kalau di kos buka Netflix sambil belajar bahasa Inggris juga kan dengan subtitle yang bahasa Inggris, kemudian harus ditemenin sama McD McFlurry sama beberapa kentang goreng lah. Itu sih paling setiap hari. Berarti kemarin ikutan berburu BTS dulu? Kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Jadinya curhat ya. Yang pertama kita menjaga tubuh kita sendiri dulu. Dengan kita menjaga tubuh kita sendiri, tentu juga akan menjaga orang-orang di sekitar kita. Seperti misalnya kita kalau keluar rumah, tentu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita cuci tangan, dan kita usahakan tidak berkerumun ketika bertemu dengan orang. Buat masyarakat di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga jaga jarak. Intinya patuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya walaupun saya tahu kesulitan-kesulitan terutama ekonomi orang kalau sudah urusan makan, urusan kebutuhan pokok, ya susah gitu, mau gimana lagi. Tapi kalau bisa sebisa mungkin ini harus tetap dibawa bahagia. Karena itu salah satu yang bikin imun kita kuat. Banyak yang panik, banyak yang stres, terus lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalnya kita dari sekarang bawa ke yang bahagia, itu bagus. Menyayangi diri sendiri dan orang lain sih. Yang terutama diri sendiri, karena ketika kita mau menyayangi orang lain tapi kita nggak menyayangi diri sendiri kan itu akan berdampak buruk sama orang lain kan. Ketika kita nggak aware sama diri kita maksudnya sembrono ya kalau bahasa Jawanya, kita belak-belakan, kita sembarangan, kita akan berdampak ke orang lain. Karena orang-orang di rumah, keluarga itu kan pengen sehat kan. Ketika orang lain udah menjaga tapi kitanya nggak menjaga, itu bisa jadi dampak buruk bagi orang lain. Kita harus jaga kesehatan sesuai protokol sesuai protokol COVID, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ya, memakai masker. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanain. Yang ketiga, kritik tadi saya bilang bagus. Tapi kita harus tahu bahwa PPKM ini kita harus memahami. Saya pernah ngobrol sama seorang profesor. PPKM ini nggak ada rumusnya sekarang. Sekarang kebijakan tuh untuk COVID itu nggak ada rumusnya. A harus B, B harus C. Jadi ini kayak kita belajar mobil manual, ditanjakan rem gas, kopling itu kan nggak ada rumus. Jadi kita harus coba-coba. Ya menurut saya masyarakat sekarang harus memahami itu bahwa kondisi kita sekarang saat ini seperti itu. Ikhtiar tidak boleh lepas dari panjatkan doa kepada Tuhan. Yang kedua adalah protokol kesehatan yang paling penting. Yang ketiga menjaga imunitas. Yang keempat ya kita kembali kepada kita mungkin bergantung pada obat-obatan dan lain-lain, tapi tidak dipungkiri harus kita berdoa. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan setelah itu baru lingkungan. Dan memang balik lagi ke diri masing-masing, yang utama itu diri sendiri dulu, kita jaga protokol kesehatan. Dengan kita menjaga diri sendiri, tentu juga kita sudah menjaga orang lain. Yang harus dilakukan masyarakat adalah perbanyak baca surat. Surat-surat edaran dari pemerintah. Siap. Ikuti terus Manggala ya teman-teman semuanya. Ini penting, ini keren, ini seru. Lo harus ikutin terus.